Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Krisis Kelaparan di Gaza. Di manakah iman kita? Materi ini telah disampaikan di acara kajian Muslimah Pecinta Ilmu KMPI 9 Agustus 2025 di Masjid Besar Baitul Muttaqin. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kondisi Gaza makin hari makin parah. Di bulan Agustus lalu, kelaparan tengah terjadi di Gaza dan itu menjadi strategi genosida, pembantaian. Bahkan itu terjadi di saat bulan puasa di tahun 2024. Mereka tanpa sahur, tanpa buka, hanya ada genosida. 15 orang meninggal dunia dalam 24 jam. 21 anak meregang nyawa dalam 3 hari. 1.054 warga terbunuh saat mengantri makanan. Dan 800.000 anak menderita kelaparan. 70.000 diantaranya alami malnutrisi. Kondisi kelaparan hingga membuat seseorang sangat memprihatinkan kondisi badannya. 2,2 juta warga Gaza kelaparan akut sekarang. Maka jika kita mengingat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Di manakah saudara-saudara Muslim sedunia yang lain di saat Gaza, Palestina semakin menderita? Ini adalah barometer iman kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada pagi hari berada dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jika hadis ini diterapkan pada kondisi umat Islam yang lainnya seperti di Indonesia, mungkin terasa biasa saja, karena kita berada dalam kenikmatan yang Masya Allah. Masih aman pergi kemanapun, badan kita sehat, dan punya bahan makanan sepanjang hari. Namun jika hadis ini diberikan kepada saudara-saudara kita di Gaza, itu akan meleleh nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sudah lebih dari 80 tahun lebih kondisi mereka menderita. Kemanapun, bahkan tinggal di rumah sekalipun, tidak aman jiwanya. Per detiknya itu berada dalam ancaman nyawa. Bisa mati kapanpun. Badannya boro-boro sehat, makan aja nggak ada, kelaparan yang sangat. Jadi sampai kita lihat di gambar bagaimana seorang balita kondisinya tulang belulangnya tampak dan punya bahan makanan cukup. Nggak ada bahan makanan, betul-betul disortir oleh penjaga Israel. Tidak dibiarkan bantuan dari negara-negara yang lain masuk ke Gaza. Sangat dibatasi. Artinya kelaparan ekstrim, pembantaian yang terjadi di sana. Sampai kapan kita membiarkan kondisi ini terus memburuk? Bagaimana permusuhan pejabat-pejabat Israel kepada Palestina sudah sangat mengerikan. Sejak 2 Maret 2025, dalam pidato kenegaraan, Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel yang bernama Itamar Ben-Gvir mengatakan dalam pidatonya, kita tidak seharusnya bernegosiasi dengan mereka yang membunuh tentara kita, tentara Israel. Mereka harus dihancurkan, dibiarkan kelaparan, dan tidak diberi bantuan kemanusiaan yang justru memberi mereka oksigen untuk bertahan hidup. Maka yang terjadi itu diterapkan. Sejak 2 Maret 2025, politik pelaparan sistematis itu dilakukan di Gaza dengan cara memblokade bantuan-bantuan makanan untuk saudara kita Gaza, Palestina. Jadi memang dibiarkan kelaparan sistemik yang menjadi strategi pembantaian genosida. Maka bukan hanya kekurangan makanan, tetapi ini adalah hasil sistem politik atau ekonomi yang menindas dari negara penjajah Israel. Penjajahan, blokade ekonomi, embargo, dan pengabaian global
Pengabaian global karena semua disuruh tidak menggubris, disuruh untuk tidak memperhatikan bagaimana nasib anak-anak di Palestina. Israel menjadikan kelaparan sebagai senjata politik. Dan mirisnya lagi, dunia diam, dunia bisu tidak mampu berbuat banyak untuk menolong saudara di Palestina. Ngerinya, umat Islam dibuat tak berdaya. Biasanya negeri Muslim itu mengatakan, kami mengutuk kamu Israel gitu atas kebiadabanmu. Indonesia, Malaysia, Brunei gitu. Namun yang terjadi sebagaimana diilustrasi, Israel sama sekali tidak takut, tidak gentar. Yang ada mereka ketawa karena backingannya lebih kuat. Maka kalau kutuk mengutuk itu dilakukan itu sama seperti mak lampir ke sinetron. Maka itu menunjukkan posisi lemahnya umat Islam bagai buih di lautan. Maka jika dibandingkan Israel dan kaum muslimin, jumlah Zionis Israel saat ini sekitar 10 juta jiwa. Tetapi didukung negara adidaya Amerika Serikat, PBB, Jerman, Prancis, Inggris, juga sejumlah negara Arab pengkhianat sehingga bisa semena-mena. Jumlah Zionis Israel yang 10 juta sebetulnya berhadapan dengan jumlah umat Islam sedunia yang 2 miliar. Tapi kondisinya umat Islam kenapa tak berdaya? Dan karena mereka umat Islam terpecah belah dalam sekat-sekat nasionalisme, nation state, negara bangsa, sehingga itulah yang menjadi sumber kelemahan kita. Maka masalah Gaza Palestina bukan sekedar tragedi kemanusiaan biasa. Sudah 77 tahun Palestina dijajah Israel sejak 14 Mei 1948. Sehingga meninggalkan kondisi generasi Palestina yang mengerikan. Akar masalahnya apa? Akar persoalannya adalah pencaplokan wilayah umat Islam yang ditempati Muslim Palestina oleh entitas Zionis dengan dukungan negara-negara adidaya, khususnya Inggris dan Amerika. Jadi diperkenankannya, diberinya karpet merah Zionis Israel untuk tinggal di wilayah Palestina, itulah yang menjadi akar masalah dari konflik yang berkepanjangan yang turun-temurun. Mirisnya lagi, saking lemahnya kaum muslimin, mereka, Zionis Israel sudah terang-terangan memperlakukan umat Islam dengan semena-mena. Pada sidang umum PBB 26 September 2024, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan terang-terangan dalam pidato kenegaraan di depan Dewan Keamanan PBB, Israel mengusulkan peta Timur Tengah baru. Dia membawa dua jenis peta, the blessing and the curse. Israel telah membagi negeri-negeri yang pro terhadap penjajahan Israel sebagai negeri the blessing, dan yang tidak sepakat dengan penjajahan yang mereka lakukan itu dikelompokkan menjadi the curse. The blessing itu peta karunia, itu memuat 6 negara yang bisa diajak kerjasama dengan Israel. Negara-negara Arab sekitar Palestina. Siapa aja? Mesir, Sudan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Yordania. Itu sudah terang-terangan berpihaknya pada Israel. Artinya menjadi pengkhianat kaum muslimin. Kemudian ada the curse, peta kutukan. Iran dan sekutunya, Suriah, Irak, dan Yaman, serta Libanon. Jadi sebelum melebarkan penjajahan ke negeri sekitar Palestina, yaitu ke Iran, Suriah, Yaman, itu tuh kayak minta izin dulu Benyamin Netanyahu ini, terang-terangan di depan Dewan Keamanan PBB. Mirisnya, kenapa umat Islam masih percaya pada PBB untuk menyelesaikan konflik Palestina? Maka kita sebagai kaum muslimin, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita harus paham bagaimana awal mula Palestina dijajah Israel. Di tahun 1860, seorang Theodor Herzl, bapak Yahudi Zionis, lahir. 36 tahun kemudian, 1896, dia menulis buku fenomenal The Hidden Star, Ide Gila dan Berbahaya,
yang berisi bahwasanya perlu bagi orang-orang Yahudi untuk memiliki sebuah negara. Dan ini akhirnya ide tersebut didukung dan dibiayai oleh konglomerat saat itu Rothschild. Dan tahun 1897, setahun kemudian, maka Kongres Zionis pertama di dunia menetapkan tanah Palestina sebagai tempat yang harus mereka rebut dan dijadikan negara Israel, tempat berkumpulnya seluruh etnitas Yahudi. Maka tahun 1897, berhubung Palestina itu ada yang melindungi yang berada dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin di bawah kehilafahan Sultan Abdul Hamid II, maka Zionis Israel ini datang kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid II minta izin untuk mendirikan pemukiman orang Yahudi sebagai cikal bakal Israel. Namun karena Khalifah ini tidak cinta dunia, maka izinnya itu ditolak. Tidak putus asa sampai di situ, 3 tahun kemudian, tahun 1901, Yahudi datang lagi menawarkan kepada Utsmani dengan membawa 150 juta pound sterling, setara dengan 350 triliun, jumlah yang sangat besar di kala itu. Ditambah lagi iming-iming bonus untuk membangun infrastruktur. Pokoknya apapun yang kekhilafan Utsmani butuhkan, maka Yahudi ini siap untuk mengabulkannya. Mau itu membangun universitas, infrastruktur, dan sebagainya. Namun, Sultan Abdul Hamid II sebagai benteng terakhir Palestina menolak kembali usulan gagasan orang Yahudi tadi. Sampai dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid II, "Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini, Palestina, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini, dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Aku tidak butuh. Jika Daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Daulah Islamiyah." Masya Allah. Karena begitu sulit untuk membujuk Sultan Abdul Hamid II, maka dengan cara yang licik di tanggal 27 April 1909, artinya 8 tahun kemudian, maka Sultan Abdul Hamid II digulingkan dengan cara licik dari kekuasaannya dan diasingkan ke Salonika. Maka Rasul SAW bersabda, "Innamal imamu junnatun." Sungguh imam khalifah itu adalah perisai pelindung umat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka yang terjadi adalah penjajahan hingga hari ini. Tersebab apa? Khilafahnya diruntuhkan, khalifahnya ditiadakan, diusir. Tahun 1922, Inggris sebagai ketua Liga Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan LBB mengizinkan Yahudi pindah ke Palestina. Jadi ini adalah awal mula yang mengizinkan Israel ada di tanah Palestina adalah Inggris. Itu yang harus kita ingat. Kemudian tahun 1922 sampai 1948, eksodus jutaan orang Yahudi dari berbagai penjuru dunia menuju Palestina atas izin global Inggris. Mengerikan. Orang-orang Palestina yang sedang berada di dalam rumahnya harus terusir gara-gara ada orang yang dikasih izin sama yang punya otoritas, yaitu Inggris saat itu untuk menempati rumah yang ada pemiliknya. Akhirnya digambar terlihat itu ada yang namanya pengusiran besar-besaran, tragedi Nakba. Tanggal 29 November 1947, pasca Perang Dunia Kedua, pemimpin dunia berganti jadi Amerika. Maka LBB ini diubah jadi PBB dan Indonesia masuk ke dalam PBB dan juga negeri-negeri muslim lainnya. Maka sejak saat itu pula berbagai keputusan negeri kaum muslimin disetir oleh PBB. 14 Mei 1948,
dilakukan Israel Declaration, didirikan negara Israel secara resmi diumumkan. 15 Mei 1948, maka ini tragedi Nakba, pengusiran massal rakyat Palestina, dan kita sebagai kaum muslimin tak mampu berbuat banyak melihat saudara kita diusir dari rumahnya. Maka kalau dianalogikan dengan lebih mudah, bapak penjajahnya itu adalah Inggris. Ibu penjajahnya adalah Amerika. Bidanya PBB, anaknya adalah Israel. Maka karena backingannya sebegitu kuatnya Israel ini, wajar jika miliaran kaum muslimin tak berdaya, tak berkutik menghadapi 10 juta Zionis Israel. Maka kesimpulannya, umat Islam baik dulu dan kini seharusnya memiliki junnah, perisai, dan ra'in, pengatur urusan umat, agar kita kehormatan kita, harta, keluarga, keamanan jiwa kita terjamin. Mari kita belajar bagaimana jejak sejarah kekhilafan Islam membebaskan Palestina. Yang pertama terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah 637 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari Romawi tanpa pertumpahan darah. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai Uskup Agung Sopronius menyerahkan kunci Baitul Maqdis dan senang dengan isi piagam Umar. Piagam jaminan keamanan Umar Al-Uhda Al-Umariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jaminan keamanan yang diberikan hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Elia wilayah Baitul Maqdis. Umar menjamin keamanan bagi seluruh jiwa, harta, gereja, salib, orang lemah, orang merdeka, dan semua agama yang ada. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni atau dirusak, dikurangi atau dipindahkan. Demikian pula salib dan harta mereka. Mereka tak akan dibenci karena agama. Tidak seorang pun dari mereka akan diancam. Dan tidak ada seorang pun orang Yahudi yang boleh tinggal bersama mereka di Elia. Luar biasa. Sampai-sampai dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Luar biasa. Dalam buku Rahasia Gelap Para Kaisar Romawi disebutkan bahwasanya Palestina pernah berada dalam kekejaman Romawi. Jadi Palestina kondisinya sangat berbeda ketika dulu mereka ditaklukkan oleh Heraklius, sang kaisar Romawi. Ia memaksa penduduk Yerusalem meninggalkan keyakinan agamanya dan harus mengikuti ajaran negara yang resmi. Barang siapa menolak, maka akan dipotong hidung dan telinganya, juga dirobohkan rumahnya. Jadi sungguh kejam, memaksakan keyakinan. Sadis ya. Jadi kalau dalam istilah Sunda suka ada yang bilang kereceli lamun teu percaya. Tak itu teh berarti ada dalam sejarah itu pernah terjadi gitu, bukan cuma sekedar omongan sumpah serapah aja. Tapi itu jenis hukuman dipotong hidung dan telinga bagi siapapun warga Yerusalem yang menolak pindah agama. Seseram itu. Jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada saat Khalifah Umar masuk membebaskan wilayah Palestina, wilayah Yerusalem masuk ke dalam wilayah kekhilafan Islam. Maka bagi warga Palestina, perjanjian yang dibuat Khalifah Umar adalah perjanjian baru yang tak pernah ada sebelumnya. Agama Kristen, Yahudi, Islam, 3 agama hidup damai selama 400 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Sampai akhirnya tahun 1095 meletus perang salib pertama yang membuat Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara salib yang zalim. Pembantaian massal pun terjadi dengan kejam. Setelah Palestina dikuasai tentara salib, maka Salahuddin Al-Ayyubi tergerak untuk membebaskan Palestina dari tentara salib 1187 Masehi. Dan atas izin Allah, maka kaum muslimin mampu merebut Palestina dari kalangan tentara salib. Akhirnya Palestina hidup damai selama 722 tahun, waktu yang sangat-sangat lama. Saat itu kehidupan di Palestina penuh dengan kedamaian. Palestina terus dijaga kekhilafan Islam hingga tahun 1909 Masehi.
Khalifah Sultan Abdul Hamid II digulingkan Antek Yahudi dan Inggris. Maka kesimpulannya apa dari peristiwa tersebut? Palestina hanya akan kembali damai jika umat Islam seluruh dunia kembali bersatu dalam naungan khilafah yang akan menyerukan jihad fi sabilillah mengusir Zionis Israel. Sebagaimana Rasulullah dan para khulafaur rasyidin setelahnya yang membebaskan umat dari segala bentuk kezaliman dan penderitaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin untuk dilarang jangan menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Sungguh kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu berfikir. Maka apa yang bisa disimpulkan dari paparan materi ini adalah bahwasanya 77 tahun genosida Palestina, maka selama itu penderitaan Gaza tidak akan diselesaikan oleh PBB, Liga Arab atau OKI. Jadi stop, berhenti. Sudah saatnya kita berhenti berharap pada PBB, pada organisasi dunia. Karena pada kenyataannya tidak ada satupun dunia Islam yang bisa menolong secara tuntas Gaza. Dan kita tidak bisa mengandalkan orang-orang kafir untuk menolong kaum muslimin. Pada kenyataannya mereka tidak berpihak pada kepentingan Islam. Kemudian masalah Gaza ini tidak bisa juga dengan cara diplomatik atau perdamaian. Apalagi solusi yang ditawarkan oleh PBB itu adalah solusi dua negara. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Muslim Gaza. Kenapa demikian? Kalau diibaratkan seperti ada maling yang mau masuk, maling yang sadis mau masuk ke rumah salah satu warga, kemudian izin dulu ke Pak RT-nya. Pak RT-nya sampai memberikan akses kepada maling tersebut, ya silakan masuk saja ke rumah warga saya yang itu misalnya. Ketika sudah masuk, warganya sangat kesakitan, ketakutan, teriak minta tolong karena begitu sadisnya, tidak hanya merampas harta benda tapi juga melukai nyawa dan bertindak kejam terhadap penghuni rumah. Ketika minta tolong, kemudian datang Pak RT dan mengatakan sudah bagi dua saja wilayah rumah ini antara maling dan si penghuni rumah tadi. Itu tuh seperti analogi yang barusan, sungguh tidak masuk akal dan jauh dari solusi yang benar. Maka solusi hakiki itu, solusi yang sebenarnya yang dibutuhkan kaum muslimin Gaza itu apa? Adalah persatuan kaum muslimin sedunia di bawah naungan khilafah. Karena hanya khilafah lah yang sudah terbukti selama ratusan tahun mampu melindungi Palestina, mampu menaungi 3 agama sekaligus dalam kondisi yang penuh kedamaian. Maka ketika seluruh persatuan kaum muslimin sedunia ini di bawah naungan khilafah, tidak lagi nation state, maka jihad para tentara muslim itu akan sangat mudah diarahkan dalam satu komando sedunia untuk mengusir Zionis Israel. Maka kita pun sebagai kaum muslimin akhirnya bisa memenuhi apa yang Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Perangilah mereka oleh kalian di mana saja kalian menjumpai mereka.
dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat. Free Palestine. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian yang bisa disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.